Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tutorial menggunakan e-learning pada situs kita sendiri, Madrasah Ali Al-Khairat Madinatul Ilmi Dolo. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengisi alamat situs. Di sini belajar.ma Al-Khairat Madinatul Ilmi Dolo.sch.id sebagaimana tertera. Setelah itu melakukan pengisian ID atau user. Setelah mengisi user, kemudian mengisi password, kemudian kita login. Kemudian step yang kedua adalah setelah masuk di akun kita masing-masing dalam mengisi absensi guru. Nih, sudah tertera absensi guru. Di sini saya sudah terkonfirmasi sudah melakukan absensi. Sehingga bagi guru yang belum melakukan absensi, silahkan diklik untuk mengabsen diri. Nanti ketika mengklik absen tersebut, tampilannya seperti ini. Akan terisi dengan sendirinya sesuai tanggal dan jam kita mengisi daftar hadir kita atau mengisi absensi secara online ini. Nah, itu cara mengisi absensi online. Setelah mengisi absen, maka kita kembali ke forum madrasah. Kita klik saja forum madrasah. Ya, akan tampil seperti ini. Lalu tugas yang pertama kita lakukan adalah membuat kelas online. Buat kelas online. Dan pilih kelas, saya pilih kelas 2. Rombel kelas keagamaan. Kemudian nama kelas saya taruh usul fikih atau Umar bin Khattab. Deskripsinya pembuatan kelas, tujuan pembuatan kelas apa, deskripsinya belajar online. Belajar online. Mata pelajaran taruhlah fikih atau usul fikih. Agendanya pertemuannya per semester dalam 1 bulan, taruhlah 8 jam. 8 kali pertemuan. Kemudian buat kelas. Ya. Seperti ini tampilannya. Buat kelas. Kita masuk di timeline. Kemudian setelah membuat timeline ini, kita klik undang siswa. Nah, di sini saya pilih tadi kelas 2 ya. 2 keagamaan karena sudah ada kelas 2 keagamaan. Nah, kemudian kita gabungkan. Apakah Anda yakin menggabungkan seluruh siswa dalam tabel ke dalam kelas yang Anda buat? Oke, sekarang sudah tergabung. Ini halaman 1, halaman 2. Nah, halaman 2-nya belum tergabung. Kita gabungkan lagi. Oke. Kita lihat lagi halaman ketiga. Kita suruh gabung. Klik gabung. Oke. Selesai. Nah, kalau sudah berwarna merah seperti ini menunjukkan bahwa sudah tergabung secara keseluruhan. Kemudian di pojok kanan atas ada tanda silang X. Menunjukkan kita boleh keluar lewat ini. Klik. Setelah itu kelas online-nya sudah selesai, kita cek. Nah, di sini tertera usul fikih. Kelas online-nya bernama usul fikih atau Umar bin Khattab. Kita klik lihat semua kelas. Nah,
ya, karena kita buat baru satu kelas sehingga yang terlihat hanya satu kelas. Nah, ini cuma satu kelas saja yang terlihat. Kemudian coba kita klik buka. Kita kembali ke kelas ini tadi. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke standar kompetensi inti ataupun dasar. Baik. Nah, dalam kompetensi inti ini saya menggunakan buku yang di-share kemarin di grup. Buku Ushul Fikih Berbahasa Indonesia. Kita gunakan. Ini PDF-nya. Seperti ini. Kalau teman-teman ustadz dan ustadzah yang sudah ada buku seperti ini ataupun yang belum ada, tinggal membuat kompetensi dasar sendiri atau kompetensi dasar masing-masing ataupun kompetensi inti seperti ini. Baik, kita masukkan kompetensi inti ini, kita copy satu, salin, kemudian tempel, kemudian saya mau masukkan dua ya, dua kompetensi inti, contoh ini ya, sebagai contoh saja. Kemudian ada tanda seperti ini menandakan simpan. Oke, kemudian saya isi kompetensi dasar. Saya pilih satu karena baru urutan pertama. Kemudian simpan nih, kemudian saya isi lagi nomor 2, kita pilih 2, kemudian tempel atau paste, simpan. Nah, ini tanda sampah seperti ini, tanda untuk menghapus. Bila mana terjadi kesalahan penginputan, boleh kita hapus dengan menggunakan tanda seperti tong sampah ini. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan. Ini kita pastikan, kemudian save, sama seperti tadi sudah tersave. Kemudian copy lagi urutan, karena dia baru pertama kali tentunya urutan 1, kita simpan seperti ini. Selesai untuk standar kompetensi inti dan dasar. Baik, selesai ini kita masuk ke kriteria ketuntasan minimal. Nah, karena tadi kompetensi dasarnya yang saya isi hanya 2, maka di sini hanya 2 KD. Kalau nanti 3, maka yang akan tertera 3 KD. Baik, saya kembali ulang tadi nih. Ini kan hanya 2 KD yang terisi. Maka di kriteria ketuntasan minimal ini hanya tertera 2 saja. Kita pilih tinggi. Terserah ini, kalau mau pilih rendah, sedang, terserah kebutuhan yang ada, terserah. Oke, tinggi. Kemudian KKM-nya umpamanya 80, saya pilih. Oke, save ini. Kemudian 80, saya copy saja. Kemudian ini 80, saya seragamkan saja. Baik, selesai. Kemudian rencana pembelajaran. Nah, ini rencana pembelajaran, diklik rencana pembelajaran. Kemudian buat rencana pembelajaran. Pokoknya kita pilih tanggal 16. Pilih jam, dari jam berapa, jam ke-1 atau jam pertama sampai jam kedua. Pertemuan kita pilih pertemuan pertama lah. Kalau sudah jadi, kalau nanti dia pertemuan yang kedua, pilih 2, atau ketiga pilih 3, dan seterusnya. Topik ijma dari segi bahasa dan istilah, umpamanya kompetensinya saya pilih kompetensi 3 yang sudah diisi tadi. Kemudian pilih kompetensi dasarnya, menghayati kebenaran hukum Islam. Nah, ini tujuan pembelajaran terserah
kembali kepada ustadz dan ustadzanya masing-masing mau isi atau tidak. Ini opsional saja, bisa diisi boleh tidak. Metodenya apa? Metode apakah diskusi, kemudian media sumber yang digunakan apakah buku atau website dan sebagainya. Kegiatan belajar opsional. Penilaian terserah apa yang diisi penilaiannya, apakah dinilai dari ketuntasan dari seorang siswa menyelesaikan tugas dan sebagainya. Kemudian saya klik simpan. Nah, ini bentuknya tadi, sehingga kita bisa cetak RPP tadi itu. Baik, rencana pembelajarannya sudah. Kemudian kita pilih bahan ajar. Nah, bahan ajar ini kita klik bagikan bahan ajar kalau belum ada. Upload dari komputer, saya ingin pilih upload dari komputer. Kalau kita pilih umpamanya modelnya PDF, bentuknya PDF, klik PDF. Kalau yang mau diambil Word. Kalau mau Excel. Di sini saya coba umpamanya Excel. Saya pilih Excel. Kemudian di sini ada Excel. Kemudian itu Excel. Atau kita pilih model pembelajaran bersifat seperti YouTube, maka kita pilih link artikel untuk menyertakan link YouTube tadi. Coba kita buka YouTube. Nah, seperti ini. Kita pilih mungkin metode pembelajaran taruhlah apa ya, markas Ultraman ya. What is an easy, affordable, but powerful Ultraman. Halo teman-teman, sebelum nonton klik Ultraman seperti ini. Kita blok, kemudian copy atau salin, pindahkan ke sini, tempel. Nama bahan ajar ya terserah, YouTube umpamanya, bahan ajarnya YouTube atau buku dan keterangannya apa. Kemudian apakah ini di share atau tidak. Kalau di share centang biru seperti ini. Kalau tidak, dimatikan saja. Jadi tanda share-nya itu warna biru. Kemudian simpan bahan ajar. Nah, karena sudah di share, untuk melihat itu tadi, nanti para siswa akan membuka yang kita share ini dengan mengklik tadi ini, buka. Halo teman-teman, sebelum nonton sudah klik terbuka. subscribe dan klik lonceng. Baik. Kemudian kita lihat data siswa tergabung. Nah, ini data siswa yang sudah tergabung. Ada sampai 3 halaman. Nah, nanti kalau kita mau undang ya, kita gabungkan semua. Tadi sudah selesai petunjuk pertama ya, maka dia akan masuk seperti ini. Nanti tergantung siswanya lagi nanti yang masuk ke akunnya masing-masing, nanti statusnya online kalau mereka sudah berada di sini. Kemudian absensi guru, absensi kelas ini. Kalau mereka login, maka otomatis akan terisi absensi kelasnya ini sesuai tanggal ia masuk sesuai tanggal dia masuk ke dalam situs ini. Ya, baik. Jurnal guru. Jurnal guru ini ada catatan seorang guru bila mana umpamanya kejadiannya tanggal 16, nama siswanya umpamanya kita pilih Fadil Syafaat, kemudian kejadiannya apa, mungkin bolos umpamanya, butir sikapnya umpamanya tanggung jawab atau disiplin, kemudian jenis kejadiannya umpamanya negatif, tidak disiplin maksudnya, tindak lanjutnya apa, dan seterusnya, simpan. Kejadian umpamanya bolos, kita tulis bolos, simpan. Harap diisi bidang ini, tindak lanjut pemanggilan wali, coba kita tulis pemanggilan wali santri.
mungkin gitu. Simpan kejadian. Baik, seperti ini, nanti kita cetak dan sebagainya. Nah, saya kira selesai. Nah, untuk kembali kepada timeline tadi, kita klik saja timeline kelas. Kemudian kalau mata pelajarannya sama dengan kelas lain, tidak perlu lagi mengupload kedua kalinya atau mengupload untuk kedua kalinya. Kita cukup copy kelas saja, kita pilih kelas yang kita inginkan, seperti itu. Baik, dan yang terakhir adalah cara menghapus kelas. Nih, ini kan usul fikih Umar bin Khattab. Bagaimana cara menghapus kelas ini? Cara menghapusnya, klik kelasnya. Biasanya ini kita ingin hapus karena biasanya double kelas yang sama, mungkin kesalahan mengisi sehingga kita ingin menghapusnya. Jadi cara menghapusnya, klik, setelah itu hapus kelas, kemudian masukkan passwordnya di sini, kemudian hapus kelas. Saya kira itu saja tutorial pada siang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.